si pembuat hoax ini, pembuat berita palsu ini menyadari kekeliruannya dan ia sangat-sangat menyesali. Dia bertobat dan dia berdoa agar Sri Rama itu menghukum dirinya karena kesalahan besar yang telah dilakukannya yang menyebabkan perpisahannya kembali dengan Ibu Dewi Sita. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam, Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswati Namaha, Sri Guru Bhyo Namaha, Harium. Berjumpa kembali bersama saya Wirahari, tentunya di channel Demoboyo. Kali ini kita akan lanjut pembahasan tentang lila atau permainan ilahi dari Tuhan Sri Wisnu atau Narayana yang pernah mewujudkan dirinya menjadi awatara dari zaman ke zaman. Dia yang pernah berperan sebagai Narasinghadev, sebagai Wamana, sebagai Parasurama, Rama, dan juga di Krishna di zaman Dwapara Yuga. Nah, pada kesempatan kali ini setelah beberapa episode terdahulu kita membahas dua lila atau permainan dari Sri Krishna yang kadang ditafsirkan keliru oleh kita manusia karena keterbatasan panca indera kita dalam mengkaji dan menilai pesan luhur yang sebenarnya disampaikan lewat aneka perbuatan yang dikerjakan oleh sang awatara. Maka kali ini kita akan lanjut untuk membahas tentang lila yang lain, yakni epik manakala Sri Krishna atau perwujudan Sri Wisnu atau Narayana itu membunuh seorang tukang cuci di kerajaan Kamsa. Ini ditafsirkan kok kayaknya karena Krishna, wujud Sri Krishna ini kan bagi beberapa orang yang berkeyakinan Hindu itu menganggapnya sebagai Saguna Brahman atau personal God. Jadi kita coba lihat dari kajian mereka menempatkan wujud Sri Krishna sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Bagi para sahabat yang menganggap bahwa Saguna Brahman itu hanyalah bagian dari Brahman yang nirguna, ya it's okay, tidak apa-apa. Tetapi kita coba sekarang melihat dari sudut pandang bahwasanya kita juga memerlukan sebagai makhluk yang berwujud, sebagai makhluk yang membadan, kita tentunya akan memerlukan sosok-sosok yang berwujud juga untuk sebagai media kontemplasi, sebagai media untuk mengingatkan, memfokuskan pikiran kita dalam bersadana spiritual. So, kita sekarang imani dulu bahwasanya Krishna adalah bagian dari Saguna Brahman yang pernah mewujudkan dirinya menjadi manusia seperti kita demi memberikan teladan dan contoh bagi kehidupan manusia pada zaman itu dan juga zaman-zaman sesudahnya tentunya. Nah, dalam epik ini diceritakan bahwa Krishna dan Balaram sempat pergi ke kerajaan Kamsa untuk tentu saja demi visi dan misi yang sudah disampaikannya, bahwasanya kedatangan seorang avatar itu adalah satu untuk melindungi para bhakta, kedua untuk menegakkan pelaksanaan dharma tetap di jalurnya, dan juga dalam rangkaian tersebut juga akan membinasakan orang-orang yang bersifat asura. Jadi Kamsa pada waktu itu adalah perwujudan dari iblis yang karena kebengisannya itu sudah membunuh banyak sekali anak-anak, bayi-bayi yang tidak berdosa. Dia melakukan banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan dharma. Maka salah satu misi kedatangan Sri Wisnu adalah untuk melenyapkan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, pada waktu Krishna dan Balaram pergi ke kerajaan Kamsa itu, dia bertemu dengan seorang tukang cuci, dan di sana Krishna ingin mengambil beberapa pakaian yang dicuci oleh tukang cuci tersebut, pakaian kerajaan tentunya, karena ia harus sedikit menyamar untuk masuk ke sana. Tetapi tukang cuci itu bersikeras untuk menolaknya dengan berbagai macam asumsi, berbagai macam argumennya. Lalu Krishna secara santai saja menampar muka tukang cuci tersebut dan akhirnya meninggal. Sri Balarama yang sebenarnya juga tahu sih, tapi dalam epik ini tentu saja ia pura-pura tidak tahu dan bertanya kepada Sri Krishna demi untuk menunjukkan, demi untuk membuat orang-orang yang akan mendengar, menonton epik ini bisa tercerahkan, mendapat jawabannya. Nah, pada saat itu Sri Krishna mengatakan bahwasanya ia tidak berniat untuk membunuh tukang cuci tersebut, tetapi ini adalah rangkaian dari karma pala. Lalu Sri Krishna
pada waktu itu mengutarakan, menguraikan, menjelaskan tentang siapakah tukang cuci kerajaan yang telah meninggal hanya karena ditampar oleh Sri Krishna tersebut. Ternyata tukang cuci tersebut adalah orang atau rakyat dari Ayodhyapura yang sudah mempropagandakan, membuat isu hoax yang sangat besar sekali yang menyebabkan Ibu Sita diasingkan kembali setelah waktu itu di zaman Treta Yuga ketika Sri Wisnu atau Narayana muncul sebagai Sri Ramachandra, kan disebutkan bahwasanya Dewi Sita itu diculik oleh Rahwana, kan, Ibu Dewi Sita. Nah, setelah dibebaskan oleh Sri Ramachandra, kemudian kita tahu dalam epik tersebut Ibu Dewi Sita sebenarnya sudah mengandung, dan ini rakyat ini menolak bahwasanya apakah benar itu anak dari raja kita, dari anak dari Sri Rama. Apa tidak mungkin itu adalah anaknya dari Rahwana karena ia diculik beberapa bulan, kan. Nah, disadari sampai akhirnya kan Ibu Dewi Sita itu diasingkan ke tengah hutan, berpisah kembali dengan Sri Ramachandra. Nah, pada waktu itulah akhirnya setelah beberapa rentang waktu, orang ini, si pembuat hoax ini, pembuat berita palsu ini menyadari kekeliruannya dan ia sangat-sangat menyesali. Dia bertobat dan dia berdoa agar Sri Rama itu menghukum dirinya karena kesalahan besar yang telah dilakukannya yang menyebabkan perpisahannya kembali dengan Ibu Dewi Sita setelah dulu berpisah karena diculik oleh Rahwana, dan sekali lagi setelah diselamatkan dari kerajaan Alengkapura, ia kembali berpisah dengan Ibu Dewi Sita, kekasih hatinya itu, hanya karena sebagai seorang pemimpin yang ideal, mereka juga harus mendengar, menampung aspirasi rakyatnya. Dan karena pada waktu itu banyak masyarakat yang sudah terhasut oleh propaganda dari si manusia ini, satu orang ini, akhirnya ya banyak orang membenarkan, mengiyakan hal tersebut, sehingga Sri Ramachandra harus mengalah dan merelakan Ibu Dewi Sita kembali diasingkan ke dalam hutan. So, penyesalan inilah yang membuat orang ini, pembuat hoax ini, benar-benar merasa menyesal dan ia berdoa demikian. Pada waktu itu Sri Rama tidak mengabulkan keinginan tersebut, karena bagaimana mungkin kalau akhirnya seorang pemimpin kerajaan, seorang raja membunuh atau menghukum rakyatnya sendiri, nanti tentu saja seperti di zaman sekarang itu akan dikatakan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan, disebut sebagai rezim yang otoriter. Jadi Sri Ramachandra berjanji kepada orang tersebut bahwa keinginannya nanti akan dikabulkan ketika ia muncul kembali, datang kembali ke bumi ini dalam yuga yang lain, dalam perannya yang lain. Nah, pada waktu itulah di zaman dua para yuga ketika Sri Ramachandra, Sri Wisnu atau Narayana kembali mewujud sebagai awatara di zaman dua para yuga menjadi Krishna, dan orang ini, sang pemfitnah di zaman Treta Yuga yang memfitnah Ibu Dewi Sita ini, dia lahir menjadi tukang cuci kerajaan. Nah, demi untuk mengabulkan keinginan dari orang yang telah memfitnah Ibu Dewi Sita di zaman Treta Yuga itu, akhirnya dia ditampar dan akhirnya meninggal. Itu hanya mengabulkan keinginan. Jadi ya Sri Krishna, Sri Wisnu atau Narayana itu mengabulkan apa yang menjadi permohonan, permintaan dari umatnya. Sama sekali beliau tidak ada rasa dendam atau rasa benci kepada anaknya. Kan tidak mungkin seorang orang tua itu membenci anak-anaknya. Tuhan kan ibaratnya orang tua, sedangkan kita semua adalah anak-anaknya. Jadi tidak mungkin ada kebencian. Jadi dalam proses tersebut murni adalah sebuah pengabulan keinginan dari yang dipertuan sebagai dari Tuhan kepada hambanya. Saya kira itu dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut pada epik-epik yang lain. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jadi kita bisa lebih clear melihat persoalan, kita bisa lebih jelas membaca pesan dan ajaran moral dari Tuhan yang pernah mewujudkan dirinya dari zaman ke zaman demi untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma, demi untuk mengabulkan setiap permohonan dari hamba-hambanya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan para mesanti. Om Anubhadrah Kartapu Yantu Viswata. Om Santi 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 Om.